Oke, baik. Kita sudah hadir semua di sini. Sudah turun dari atas. Sudah. Baik. Segera kita mulai. Silakan bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 6, Puji Allah yang sangat, Puji Jehovah yang sangat, Puji Jehovah yang sangat, Dia dari yang sangat, Puji Jehovah yang sangat, Oke, selamat Paskah bagi kita semua. Bagaimana kabar di kampung? Sehat semua? Bagaimana kabar Paskahnya? Apakah Yesus sudah bangkit atau belum? Sudah bangkit. Tapi tidak semangat kalian, saya lihat. Sudah bangkit Yesus tapi kalian belum bangkit semangatnya. Atau kurang dikasih uang dari kampung sehingga lemas-lemas. Ya, ini pengumuman. Hari Jumat kita akan mengadakan kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Zakaria Ngelow, dosen STT Intim ya, dosen STT Intim. Beliau akan membahas tema pemetaan isu strategis terkini yang dihadapi gereja-gereja di Indonesia. Silakan datang, semua mahasiswa wajib datang ke sana. Kalau misalnya kalian punya mata kuliah di hari yang itu, kami sepakat kemarin di rapat dosen, maka akan dicari kuliah pengganti nanti oleh dosen yang bersangkutan, dan kuliah umum itu dianggap satu kali pertemuan. Tetapi dosen yang bersangkutan akan mencari pengganti mata kuliah itu, pertemuan itu. Bagaimana caranya? Ya diserahkan kepada dosen. Tapi nanti kita akan hadir mulai 9.50 sampai 13.00. Jadi kalau ada nanti kuliah setelah itu silakan, karena tidak akan mengganggu lagi. Kehadiran Pak Dr. Zakaria Ngelow, kita akan maksimalkan kehadiran dia, dan paginya kami jam 8 sudah akan bertemu dengan beliau dalam rangka membincangkan pengembangan pusat studi di STT. Jika Tuhan berkehendak nanti kita akan buka di kampus kita pusat studi sejarah gereja. Nanti semua dokumen-dokumen gereja akan
kita miliki dalam sebuah pusat studi. Bagaimana cara membuka pusat studi itu, kita akan mendengar nanti dari beliau. Dia ahli sarang sejarah gereja, tentu ada banyak informasi yang akan dia sampaikan nanti berkaitan dengan sejarah gereja. Dan kalian pun mulailah bersiap-siap untuk bertanya kepada dia apa yang berkaitan dengan sejarah gereja. Ya, termasuk kita sekarang kan belajar sejarah gereja, tentu nanti bisa kalian berkembang bertanya dari sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita hari ini akan bahas sebuah tema dari kelompok 1, yaitu kekristenan, sejarah masuknya kekristenan di Jepang dan bagaimana perkembangannya. Nanti setelah mereka menyajikan, saudara akan diberi kesempatan untuk memberi masukan dari sumber-sumber buku yang saudara baca atau jurnal atau artikel. Lalu setelah itu kirimkan nanti ke grup dari sumber mana saudara mengambil data itu. Baru kelompok akan merespon. Kalau mereka setuju, maka akan dimasukkan ke dalam perbaikan paper 1 minggu ke depan, 1 minggu depan perbaikan. Bagian yang kedua nanti adalah bertanya. Bertanya berarti kalian memberi pemahaman supaya semakin mantap sajian ini. Bukan bertanya dalam arti menjatuhkan ya, atau bertanya dalam hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan. Tapi kita sedang membangun tujuan perkuliahan kita hari ini supaya kita memahami bagaimana masuknya kekristenan di Jepang. Begitu ya. Baik, supaya tidak berpanjang lebar, silakan kelompok menyampaikan hasil pekerjaannya dan nanti akan didiskusikan setelah disampaikan. Jepang pada Agustus 1549 bersama 2 orang misionaris lainnya. Kesuhunan Oda Nobunaga membiarkan aktivitas misionaris di Kyoto, ibu kota Jepang, bukan karena ia tertarik dengan ajarannya, tetapi lebih karena hendak memanfaatkannya sebagai alat melawan para pembesar beragama Buddha yang menjadi rintangan dalam upaya mempersatukan Jepang. Ia memberi dukungan kepada gereja Katolik dalam bentuk pendidikan dan materi. Setelah Nobunaga terbunuh pada tahun 1582, aktivitas gereja Katolik mengalami kemunduran. Ketika kekuasaan beralih pada Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1582 sampai 1598, sikap anti Barat mulai muncul. Sebenarnya Hideyoshi tidak terlalu mempermasalahkan perkembangan dan aktivitas misionaris Kristen. Ia masih menginginkan para pedagang tetap tinggal di Jepang dan para pendeta saja yang diusir, karena ia masih mengharapkan pajak dari perdagangan dengan bangsa Portugis. Ada kecenderungan bahwa pendeta tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi pemimpin politik. Hal ini membuat Hideyoshi berubah pikiran, karena ia melihat adanya campur tangan gereja dalam urusan politik dalam negeri Jepang. Terlebih setelah ia mendapatkan adanya usaha kristenisasi yang dilakukan secara paksa di daerah Kyushu. Ia pun mengeluarkan peringatan pada 23 Juli 1587 dan memerintahkan misionaris Jesuit meninggalkan Jepang dalam 20 hari.
Ternyata teknik ini kurang efektif. Meskipun sejumlah gereja dihancurkan, tetapi tetap saja jauh lebih banyak misionaris yang datang daripada yang pergi meninggalkan Jepang. Kedatangan bangsa Portugis ke Tanegashima Kyushu pada tahun 1543 merupakan awal dimulainya hubungan Jepang dengan Barat. Mereka saling berdagang, juga menyebarkan agama Kristen dan sekaligus memperkenalkan senjata api. Dengan demikian, pada masa ini pula lah Jepang mulai mengenal ilmu pengetahuan Barat. Meskipun Jepang kemudian menolak penyebaran agama Kristen Katolik oleh bangsa Portugis, mereka mengambil keuntungan dengan menyerang ilmu pengetahuan Barat melalui rangaku yang dibawa oleh VOC. Hasil dari sending Yesuit dan oleh para misionaris Fransiskan menghasilkan 300.000 orang Jepang dibaptis pada akhir abad ke-16. Tetapi hal yang menjanjikan ini mulai ditentang oleh misionaris lain dan intrinsik politik yang datang dari pemerintahan Spanyol dan Portugis serta partai-partai politik pemerintah Jepang sendiri. Akibatnya orang Kristen tertindas. Korban pertamanya adalah 6 biarawan Fransiskan dan 20 orang kotobat yang disalib di Nagasaki pada 5 Februari 1597. Gereja pun terpaksa bergerak di bawah tanah pada tahun 1630. Meskipun begitu, saat Jepang kembali membuka diri pada negara-negara Barat 250 tahun setelah peristiwa tersebut, ternyata komunitas Kristen Jepang masih bertahan di bawah tanah, tanpa pendeta dan Injil. Mereka bertahan hanya dengan instruksi sederhana mengenai iman mereka, bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Gereja mulai bertumbuh lagi setelah Commodore Perry membuka negara Jepang dengan armadanya dari Amerika. Saat itu misionaris berdatangan ke Jepang. Namun selama Perang Dunia II, karena kecurigaan terhadap orang-orang Kristen dan orang-orang Barat, pemerintah Jepang menggiring orang-orang Kristen ke Nagasaki. Ironisnya, negara yang paling bertanggung jawab untuk menginjil orang-orang Jepang malah menjatuhkan bom nuklir di Nagasaki dan membunuh banyak orang Kristen. Meskipun demikian, orang-orang Kristen yang berdedikasi di Jepang tetap ada dan gereja pun terus bertumbuh. Kristen Protestan. Misi Katolik Roma pertama tiba di Jepang pada abad ke-16 pada saat yang tepat, ketika bangsa Jepang terbuka terhadap Kekristenan. Pada saat itu gereja Katolik Roma cepat sekali berkembang di Jepang. Namun periode perkembangan tersebut disusun periode penghambatan yang sangat dahsyat. Pada abad ke-17 semua orang asing dilarang masuk ke Jepang dan memeluk agama Kristen berarti melanggar peraturan negara. Sehingga kurang lebih 2 abad bangsa Jepang menutup diri terhadap pengaruh Barat. Pada pertengahan abad ke-19 kebijakan Jepang menjauhkan diri dari negara-negara lain mulai berubah. Pada tahun 1893 kapal-kapal Amerika dipimpin Commodore Matthew Perry tiba di Teluk Tokyo pada tahun 1853, memohon pembukaan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Jepang. Pada tahun 1857 dan 1858, perjanjian-perjanjian disusun dan ditandatangani yang memberi izin kepada orang Amerika untuk berdagang ke Jepang. Persetujuan perdagangan tersebut dipergunakan oleh lembaga misi untuk mengutus para tenaga Injil ke Jepang. Sejak tahun 1858, kabar Injil Amerika diutus ke Jepang, gereja Episkopal, gereja Presbyterian, gereja-gereja Baptis, dan gereja-gereja Kongregasional. Di Jepang pada saat itu terjadi perubahan politik sejak mereka membuka diri dengan negara-negara Barat. Sehingga pada tahun 1868, Kekaisaran Meiji memaksa shogun mengundurkan diri. Dia menyatakan dimulainya restorasi Meiji, yaitu pengembalian kekuasaan kepada kaisar. Pada saat itu juga golongan samurai bercita-cita memodernkan negara Jepang melalui pendidikan Barat. Hal itu membuka jalan bagi penyebaran agama Kristen. Pada tahun 1869, Anglikan di Inggris mulai mengutus para penginjil kepada penginjil. Pada mulanya hasilnya sedikit, tetapi pada tahun 1866, Widow Verbeek, utusan gereja Baptis, membantu membaptis orang percaya yang pertama. Pada tahun 1871 baru 10 orang yang dibaptis oleh pekabar Injil Protestan. Pada awalnya para pekabar Injil ini berdiam di kota pelabuhan. Mereka belajar bahasa Jepang, berusaha menerjemahkan Alkitab serta bergaul dengan masyarakat setempat. Selanjutnya dan sebagainya. Empat sejarah. Pertama, Online Nobunaga pada tahun 1524 sampai 1582. Pemimpin militer ini dikenal menjalin hubungan yang cukup dekat dengan misionaris Kristen, bahkan memberikan kebebasan
Sebuah gereja Katolik bergaya gotik yang dibangun oleh para yang tinggal di rumahnya. Pada tahun 1865, tidak lama setelah pembangunan, sekelompok umat Kristen yang bersembunyi mengakui keyakinan kepada pendeta di Katedral Oda, menjadikan peristiwa tersebut sebagai titik balik yang disebut penemuan malam pendeta. Restorasi Meiji adalah reformasi Jepang. Restorasi Meiji menandakan pentingnya kezobunan Tokugawa dan menjadi awal kebangkitan negara Jepang. Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Jepang, seperti pendidikan dan sistem militer. Dalam konteks luas, restorasi Meiji tahun 1868 diidentifikasikan dengan era perubahan politik, ekonomi, dan sosial besar berikutnya teori Meiji. Pada tahun 1898 sampai 1914 yang membawa modernisasi dan westernizasi negara. Selanjutnya Perkembangan kekristenan di Jepang pada abad ke-19. Kekristenan di Jepang berkembang sejak tahun 1945 dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks penderitaan dan kemakmuran. Menjelang akhir Perang Dunia, bangsa Jepang sangat menderita akibat bom atau menjatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan juga ibu kota lain dihancurkan oleh bom terbakar. Pada tahun 1970, Jepang sudah mulai berkembang dalam ekonomi maupun teknologi. Umat Kristen Jepang harus menyatakan imannya dalam konteks pemerintahan, kemudian dalam konteks kemakmuran kurang lebih sepertiga juru gereja dihancurkan, terutama di sekitaran Nagasaki, pusat gereja Katolik Roma. Konstitusi baru yang dilakukan sesuai seseorang yang membuat hak pribadi yang membuka kesempatan untuk mengabarkan itu. Gereja Kristus Persekutuan di Jepang atau Nihon Christo Misuto juga ditetapkan pemerintah pada tahun 1951. Sudah perang terakhir, beberapa gereja memisahkan diri, terutama gereja Reformat, gereja Baptis, gereja Lutheran, dan gereja Amerikaner dalam keselamatan. Namun Jordan masih tetap merupakan gereja Protestan terbesar di Jepang dengan jumlah anggota 200.000 pada tahun 1920. Pengakuan umat gereja disusul pada tahun 1954 dengan luas mencakup kepercayaan orang Kristen dari latar belakang Reformat, Katolik atau Baptis. Pada tahun 1970, gereja-gereja Jepang terbincang oleh kontroversi mengenai pameran dunia atau World Exhibition Expo 1970 di Osaka. Umat Protestan bekerjasama dengan umat Katolik membuka stand Kristen yang menerima lebih dari 2 juta orang pengunjung. 4 juta Alkitab dan traktat diedarkan. Akan tetapi banyak orang Kristen mengikuti stand Kristen karena pameran tersebut untuk menunjukkan kesuksesan ekonomi Jepang. Maka berpendapat bahwa gereja tidak boleh ambil bagian dalam tersebut dan tidak mengulangi pengalaman masa Perang Dunia II, di mana gereja tidak menjauhkan diri dari penyerangan gereja Jepang. Isu bertambah tentang dunia budaya teologis dan gereja Kristus Satu Jepang tahun beda antara golongan liberal dan golongan liberal. Akibatnya jumlah anggota gereja turun pada tahun 1997. Kalau golongan juga memiliki pendidikan federasi gereja Amerika dan Negara. Kristenan di Jepang saat ini. Situasi negara Jepang saat ini berbeda sama dengan Jepang ratusan tahun yang lalu yang masih memiliki. Semua kecurigaan dan hubungan hanya tinggal sejarah kelam yang hampir tidak terjadi sampai sekarang. Agama Kristen juga berkuasa untuk berkembang dan berkembang yang dicampurkan di dalamnya. Pada perhitungan Desember 2015, populasi umat Kristen di Jepang berjumlah 1,9 juta jiwa. Menurut sebuah studi statistik tentang agama yang dirilis oleh Badan Pusat Kebudayaan, sekitar 60% populasi Kristen tinggal di prefektur Tokyo dan Kanagawa, yang masing-masing berjumlah 856.646 dan 304 orang percaya. Dalam tingkat prefektur orang Kristen 10 orang, Tokyo menempati urutan pertama dengan 1,9 juta. 10 orang Kristen, 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 10 orang Kristen,
terletak di Jepang Barat. Dua kemudian bagian ini proporsi orang Muslim yang lebih tinggi dari bumi barat adalah pemilik Kanagawa. Badan tinggi melayani Jepang. Isu kaum serikat isu atau umum menyebut isu berdiri tahun 1940 dengan kapolnya Ignatius Loyola mengelolakan pembangunan dari dalam menyusun semangat zaman dengan landasan moral agama Katolik, mengutamakan akal dan spiritual, menolak isu antisemitisme dan bersuara, bersatu dan mengamalkan bahwa besar. Berkriswi usaha mendirikan usaha moral dan agama Kristen. Para pengajar ini sebagian dari visi mereka berjalan dengan berdua. Dalam kasasi Nagasaki pernah mencapai 500.000 orang, tapi kemudian menguasai Jepang menganggap kesadaran kehidupan Kristen sebagai sebuah ancaman. Mereka memutuskan untuk melepaskannya. Dari isu yang juga sosialis isu dan diberikan oleh dan juga Orde Yesuit yang juga disebut Scoia'taus Jesuit yang didirikan di Montmartre di Paris oleh Ignatius de Loyola. Cita-cita Orde Yesuit adalah untuk mengabdikan diri secara total kepada Paus dan membawa kekristenan ke segala ujung di muka bumi. Mereka aktif sekali dalam bidang pendidikan dan politik. Menurut mereka, tujuan misi adalah untuk menaklukkan semua bangsa secara rohania. Salah satu cara mereka adalah dengan cara mempengaruhi raja-raja, supaya kalau raja menjadi Kristen, terpaksa seluruh rakyat juga menjadi Kristen. Untuk itu, mereka bekerja sama dengan kerajaan Spanyol dan Portugal yang menjajah wilayah-wilayah luas di Amerika Selatan dan Asia. Pada paruh kedua pada abad ke-16, sebanyak 26 misionaris dihukum mati di Nagasaki. Tahun 1614, larangan keras terhadap agama Kristen diterapkan di seluruh wilayah Jepang. Misionaris asing segera diusir jika menolak pergi. Mereka ditangkap, dibunuh, atau bahkan dipaksa meninggalkan agama Kristen. Banyak orang pada akhirnya menyerah dan menginjak bumi. Sekitar 2.000 orang pada akhirnya meninggal karena menolak peninggalan agamanya. Yang lainnya berpura-pura meninggalkan agamanya, tetapi tetap beribadah dengan diam-diam. Agama Kristen menyebar di Nagasaki dan wilayah Amakusa selama periode singkat pada abad ke-16. Melalui misionaris Yesuit, Francis Xavier hanya beberapa dekade kemudian, 1614, Keshogunan Edo melarang agama tersebut dan penganut agama Kristen dipaksa untuk memilih antara berpindah ke agama Buddha atau berpindah secara diam-diam dan menghadapi penyiksaan. Tetapi tanpa adanya menteri umum atau lembaga yang dinobatkan untuk mereka ikuti, agama Kristen perlahan-lahan mulai berkembang menjadi bentuk berbeda. Tim atau The Evangelical Alliance Mission. Kegiatan bantuan sosial dilaksanakan dengan dana dari Amerika Serikat dan negara-negara barat yang lainnya. Pada umumnya bersifat evangelikan. Ordo Katolik yang baru masuk ke Jepang, terutama sesudah tenaga misi diusir dari China pada tahun 1949. Beberapa kampanye penginjilan besar-besaran
Saberius terlahir bersama Franciscus de Picasso y Axelius Duarte di Castel Xavier. Dalam bahasa Spanyol modern, Xavier bahasa Basque, Xavier bahasa Katalan, Xavier dekat Sangüesa dan Pamplona di Navarro, Spanyol. Lahir sebagai putra bangsawan Basque di Navarro pada tahun 1512. Castilla menginvasi Navarro. Banyak benteng yang dihancurkan, termasuk kastil keluarga dan tanah-tanah di disita. Ayah Franciscus meninggal 2 tahun. Ayah Franciscus meninggal pada tahun 1515. Pada usia 19 tahun, Franciscus Saberius masuk Universitas Paris, di mana dia lulus dengan lisensi SA pada tahun 1530. Dia kemudian melanjutkan studi dalam bidang teologi di kota itu dan berkenalan dengan Ignatius Loyola. Bersama dengan Ignatius, Pierre Favre, dan 4 orang lainnya, Saberius mengikat janji di Montmartre dan membentuk Serikat Yesus pada 15 Agustus 1534 dengan mengucapkan kain kemiskinan dan kesucian. Dia menjadi misionaris yang masyhur di Asia. Dengan sangat dia bekerja di India, lalu melalui Sri Lanka dan Malaka datang ke Maluku. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Jepang, dia meninggal dunia di salah satu pulau di Jepang, pantai di Tiongkok. Di Maluku, Franciscus Saberius melalui melayani selama kurang lebih 6 bulan. Dia mengajarkan pokok-pokok iman Kristen, menerjemahkan pengakuan iman Rasuli, bahwa Bapa Kami, Bunda Maria, Dasatita, dan membuat suatu katekismus dengan 39 rumus ke dalam bahasa Melayu. Saberius juga mengorganisasikan gereja muda dengan cukup baik. Namun sejarah atau legasi yang melekat pada Franciscus Saberius ini adalah tukang baptis massal. Mungkin sampai 1 juta orang dibaptis olehnya. Karya misi Franciscus Saberius mengabdikan sebagian besar dari masa hidupnya bagi karya misi di negeri-negeri terpencil. Karena Raja Yohanes III, bangsa Portugis, Dom João III dari Portugal menghendaki agar para misionaris Yesus berkaya di India Portugis, maka dia pun diutus ke sana pada tahun 1540. Dia bertolak dari Lisboa pada tanggal 7 April 1541 bersama 2 Yesuit lainnya dan Martin de Sousa, Raja Muda yang baru, dengan penumpang kapal Santiago. Dari bulan Agustus 1541 hingga bulan Maret 1542, dia singgah di Mozambik dan kemudian mencapai Goa India di ibu kota koloni Portugis. Pada tanggal 5 Mei jabatan resminya di Goa adalah Nunsia Apostolik. 3 tahun berikutnya digunakan untuk berkarya di Goa. Kemudian Kanso Murah pada tahun 1861 sampai 1930. Kanso Mora, seorang mahasiswa dari Akademi Pertanian yang pada tahun 1875 didirikan oleh pemerintah Jepang dan selama tahun pertama dipimpin oleh seorang direktur berkebangsaan Amerika. Berkat pengaruh direktur itu, seluruh mahasiswa angkatan pertama menjadi Kristen, dan kemudian mereka yang mengkristenkan 7 mahasiswa angkatan berikutnya. Di antara Kanso Mora, 7 orang umat itu berdikari ala Jepang. Secara bergilir mereka sendiri memimpin kebaktian. Dalam kebaktian itu mereka sering mendiskusikan pokok teologis. Sebagai orang Jepang, mereka mengutamakan pemahaman intelektual tentang masalah-masalah religius daripada penghayatan religius dalam perasaan. Setelah lulus Kanso Mora pulang dan berhasil mengkristenkan orang tuanya, lalu pergi ke Amerika Serikat. Rasisme, materialisme,
kriminalitas dan diskriminasi yang ditemui di sana sangat mengecewakan hatinya dan menguatkan harga dirinya sebagai orang Jepang. Dia semakin yakin bahwa bangsanya tidak kurang bernilai dibanding dengan bangsa lain, bahwa Allah mengatur perkembangan bangsa Jepang seperti bangsa-bangsa lain, dan bahwa selain beriman kepada Kristus, orang Jepang sama sekali tidak perlu mengambil alih kebudayaan Barat. Pada tahun 1891, ketika baru saja diangkat sebagai dosen pada sebuah akademi di Tokyo, beliau dipecat karena menolak tunduk pada sebuah surat keputusan kaisar tentang pendidikan. Selanjutnya beliau bekerja sebagai wartawan dan mengarang beberapa buku riwayat pertobatannya sendiri. Kemudian pertumbuhan gereja Jepang pertumbuhan gereja Jepang. Beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan gereja Jepang cepat adalah dilaksanakannya bangunan rohani yang meluas di gereja Kristen Protestan. Pada tahun 1883 diadakan konferensi misionaris ekumenis yang dihadiri oleh Kristen Jepang sekaligus konferensi Kristen nasional. Konferensi inilah yang menyadarkan para peserta bahwa Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Di Universitas Dosisa kembali diadakan pembangunan rohani dengan akhirnya banyak mahasiswa yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Diadakan pertemuan umum di sekolah-sekolah, di aula dan di ruangan terbuka. Para pendeta dan mahasiswa mengadakan penginjilan dan berbagai satu ke tempat yang lain. 2. Tantangan Kekristenan di Jepang. Ada beberapa tantangan yang dihadapi pengikut Kristen di Jepang, yaitu tingginya nasionalisme Jepang yang tidak terlepas dari pengaruh yang disebut agama Shinto. Agama Shinto adalah campuran praktik-praktik keagamaan berdasarkan kepercayaan kamiya, yaitu kuasa roh atau dewa-dewi yang berdiam di alam seperti gunung, pohon, dan sungai. Kaisar mempunyai peranan dalam agama Shinto. Kaisar diakui sebagai keturunan matahari. Upacara taman menyembah Dewi Amaterasu diisi sebagai puncak kepada Shinto. Dan kaisar itulah ilahi bangsa Jepang, dan inilah perhubungan besar bagi orang Kristen. Sebagai pusat penduduk Jepang beragama Kristen, tapi tampaknya menyerupai sekte agama Buddha yang baru, mengenai terdapat kesamaan dalam ritual penyembahan patung, prosesi melakukan ajaran-ajaran, dan kaum Yesuit berpakaian seperti Biksujen. Ajaran Kristen dianggap merupakan atau membahayakan posisi para shogun atau pemerintah yang dan lebih membutuhkan dan menuntut pengabdian serta kesetiaan dalam bicara dari rakyatnya. Pemberontakan Shimabara atau Nagasaki pada tahun 1937 sampai 1938 yang dilakukan oleh rakyat yang mayoritas Kristen seakan-akan menggunakan pendapat itu seperti yang membuat penyebaran agama baru dan ini selalu dikekang dan dicurigai. Di Jepang belum ada kebebasan beragama sehingga berlaku ancaman hukum mati terhadap setiap orang yang akan berpindah ke agama Kristen yang dikeluarkan pada abad ke-19 dan agama Jepang mempertahankan kebudayaan seperti Buddha sebagai dewa. Kesimpulan, gereja Jepang menghadapi tantangan yang kompleks, yaitu melawan semangat nasionalisme yang berkobar-kobar, melawan pemerintahan otoriter yang menganggap kaisarnya sebagai dewa, melawan ketidakadilan bidang sosial akibat industrialisasi yang besar, dan banyak tantangan lainnya. Kekristenan di Jepang pertama kali dibawa oleh Katolik Roma, misionaris Yesuit Spanyol yang bernama Francisco Xavier, kemudian disusul oleh kekristenan Protestan. Di Jepang Katolik Roma tidak berkembang karena berbagai faktor yang menambahnya. Namun Kristen Protestan lain yang berkembang melalui beberapa militer samurai, seperti ada bangsa yang memberikan kematian. Dan sampai saat ini agama Kristen di Jepang dapat hidup dengan damai tanpa konflik apapun. Negara Jepang sendiri berasal dari beberapa negara yang bersinggah dan melakukan jual beli. Pada abad ke-19, perjanjian perdagangan berjalan menuju kepada Injil di Jepang. Orang Jepang ingin memperoleh teknologi dan pengetahuan Barat, sehingga semakin terbuka terhadap agama Kristen. Bahkan pemerintah mengangkat orang Kristen sebagai pengajar dan perguruan tinggi. Bangun rohani pada masa 1880-an membuat gereja berkembang cepat. Beberapa tokoh Kristen Jepang sebagai pemimpin
Jepang yang dimulai dari abad ke-16 sampai berkembang hingga saat ini. Kesenian Jepang mengalami banyak kesulitan dalam mengembangkan maupun mempertahankan kesenian Jepang, sehingga melalui proses sejarah kesenian Jepang sebagai mahasiswa teologi dapat belajar melalui sejarah. Sejarah ini untuk dapat menghargai sejarah dan kesenian, juga melanjutkan pelayanan misi supaya kesenian semakin berkembang. Sekian pemaparan dari kelompok kami kembalikan kepada Bapak dosen. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan laporannya. Sebelum kita diskusi, saya sampaikan bahwa ada beberapa orang rupanya di kelas ini yang belum ada tugas laporan bacanya. Yang pertama itu di Maga Panggabean, yang kedua Joya Prisma, yang ketiga Mona Yasna. Tidak ada laporan bacanya. Kemudian yang tidak hadir saat ini ialah Mona Yasna yang tidak hadir ya. Sama Rini. Hah? Di mana dia sakit? Hah? Dari mana saya tahu dia sakit? Tidak ada yang bertanya ya. Oke. Ya, kita telah mendengar beberapa informasi dari kelompok 1. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, memberikan masukan dari apa yang telah kita baca. Silakan nanti sebutkan nama ya, sebutkan nama. Lalu di bagian mana mau dimasukkan supaya kelompok nanti bisa merespon. Oke, silakan. Boleh dari sana ya. Silakan. Oke, baik. Nama saya Rina Junaidi Barzaliku dan saya akan membagikan pada bagian tantangan dan tantangan yang dibuat oleh saudara penyanyi, dan saya akan menambahkan beberapa menambahkan 2 sebab mengenai hambatan dalam penyebaran Kristen di Jepang ini yang saya ambil dari artikel Universitas Al-Azhar yang ditulis oleh Dr. Ibnu Surajaya, yang dimana kegagalan hambatan yang pertama itu dalam penyebaran agama Kristen di Jepang, yang dimana yang pertama agama Kristen dianggap sebagai aliran dari agama Hindu pada saat itu sehingga menyulitkan penyebarannya. Dan yang kedua, hambatan yang kedua yaitu kegagalan memperoleh izin penyebaran agama Kristen di daerah Hidaro, Ataka, dan Yamaguchi dan Kyoto. Dan penjelasan lebih lanjutnya akan saya kirimkan di grup. Oke. Lanjut. Silakan. Baik. Penambahan yang saya berikan kepada Nama. nama saya Henry Walowo. Penambahan yang saya berikan kepada penyanyi yaitu di bagian toko dan hubungan gereja yang merupakan sebuah karya kesinambungan. Tokohnya yaitu Kosuke Koyama. Kosuke Koyama merupakan seorang teolog dari Jepang. Dia nanti akan saya berikan teologi yang berkembang pada pertumbuhan gereja yang diberikan Koyama. Ada di jurnal Jumpa volume 7 ayat 1 oleh Theophilus Acai Undora. Nanti saya akan kirimkan, dan juga ada beberapa karya yang
yang diterbitkan oleh Koyama, yaitu seperti tiada gagang pada kayu saling, dan juga seperti Gunung Fuji dan Gunung Sinai, sebuah kontekstualisasi yang dibuat oleh Koyama. Ada juga 10 alat yang berkecepatan 3 mil per jam. Itu merupakan sebuah karya-karya yang dibuat oleh Koyama yang merupakan kontekstualisasi yang dia lakukan sebagai seorang teolog. Terima kasih. Nanti saya akan kirimkan pagi. Diberikan ke grup ya. Silakan. Jadi di sini saya akan menambahi dari buku teologi Cruciatia. Nama saya Trimun Maria Israel. Silakan. Ini saya akan menambahi dari penulisnya adalah Dr. A.I. Gewangyo, di mana saya akan menambahi tentang gereja-gereja di Jepang, yaitu hubungan kasih dan benci antara Jepang dan agama Kristen, serta gereja-gereja dan masalah-masalah sosial di Jepang. Nanti saya akan mengirim sumber bukunya. Oke, apa lagi? Baik, nama saya menambahi pada bagian tokoh yaitu Teodiko Kabawa, di mana ia selama memimpin Kristen termasuk di Jepang pada saat itu, di mana saat muda ia sudah disebut sebagai Franciscus modern. Nah, misinya adalah dia bersaksi dari kota Kobe dengan melalui perkataan dan perbuatannya. Kemudian dia juga mendirikan sebuah gerakan kerajaan Allah yang bermaksud menciptakan persaudaraan pada saat itu. Saya akan mengirim bagian lengkapnya di grup dari buku sejarah gereja. Oke, silakan direspon oleh kelompok 4 masukan tadi. Apakah kalian bisa menerima apa tidak? Silakan. Baik, saudara Enrico, gereja, dan saudara Emerson kami menerima, tetapi untuk saudara gereja kami memang tidak membuat spesifik di pendapat saudara gereja di tantangan, tapi kami saja juga sudah kami jelaskan saudara Enrico dan juga Tri dan Emerson, kami akan membaca kembali untuk dan juga memastikan kembali agar kami juga dapat memasukkan sesuai dengan program. Oke, ada lagi responnya? Ya, silakan. Siapa lagi yang memberi respon? Sebelah sana. Tidak ada lagi, sebelah sini. Silakan. Silakan. Saya membagi di bagian 4 Nama, selalu sebutkan namanya. Nama saya Prof. Di 4 sejarah bagian restorasi Meiji. Saya mengambil sumbernya dari buku sejarah gereja karya Dr. Oke, lanjut. Nama saya Terasi Bangpa. Di sini saya menambahi mengenai tokoh Kanzo Uchimura yang mengenai tantangan yang dihadapinya, tantangan eksternal dan internalnya. Lalu tanggapan yang diberikan Kanzo terhadap tantangan yang dihadapinya. Oke, lanjut. Nama saya Mama Kustiani. Saya mau menambahin bagian tokoh yaitu Kitamori Kajo. Ada di buku sejarah gereja Asia halaman 103, nanti saya akan bikin. Kitamori Kajo. Nanti saya akan mengirimnya di sejarah gereja Asia halaman 303. Oke, lanjut. Ada lagi sebelah sini. Silakan. Baik, nama saya Silvi Ketarati. Saya menambahi di bagian proses masuknya dan pengembangan Kristen di Jepang. Saya ambil dari buku Encyclopedia Sejarah Gereja Asia pada halaman 145 sampai 147. Saya akan kirimkan di grup. Oke, silakan direspon ya. Bagian yang kedua ini, silakan. Masukan dari mereka tadi.
paragraf kedua sampai paragraf keempat. Ya, lanjut. Tadi saya akan menambahkan ungkapan untuk saudara Theo, untuk restorasi diri tersebut sudah kami masukkan dan kutipannya juga persis dengan apa yang kami kutip di sajian kami. Kemudian untuk saudara Asia juga kami di sajian sudah mencantumkan pada abad ke-16 sampai abad ke-19 sampai sekarang ini seperti itu. Dan selebihnya kami akan mencoba membantu kembali dan memasukkan kembali jika memang diperlukan. Terima kasih. Oke, siapa lagi tadi? Silakan. Nama saya Riko Karika. Saya ingin menambahi kepada sesi penyaji di mana tentang perkembangan kekristenan di Jepang pada abad 19. Di sini saya akan menambahi bahwasanya ada agama di agama Buddha itu yang ada sekte-sektenya, sehingga sekte Shinto itu menimbulkan masalah bagi orang Kristen di Jepang tersebut, sehingga mereka tidak setuju dengan adanya sekte Shinto tersebut. Ini saya ambil dari buku Sejarah Gereja Asia pengarang dari halaman 303. Mungkin nanti saya bisa terima kasih. Oke, lanjut. Baiklah, terima kasih. Nama saya Iwan Martin Sidaputra. Di sini saya ingin menambahi mengenai tantangan kekristenan di Jepang yang saya ambil dari buku Sejarah Gereja Asia karangan Dr. Anne Ruth. Pada bagian kelima yaitu nasionalisme dan kekristenan di Jepang, halaman 172 paragraf yang mencakup mengenai dalam pecahnya Perang Dunia Kedua. Oke, ada lagi. Nanti Baik, itu tanggapan yang terakhir, silakan direspon oleh kelompok. Baik, mungkin pada untuk saudara Niko nanti akan kami tambahi karena di situ juga kami sudah ada membahas tentang perkembangan Kristenan. Mungkin dari saudara Niko ada tambahan yang lainnya. Kalau saudara Ridwan tentang Kristenan di Jepang, nasionalisme dan Kristenan itu mungkin saudara bisa melihat di sajian sudah. Kurang ditambahkan. Oke, ada lagi yang menambah? Untuk saudara Iman Marcel di sajian juga kami sudah menjelaskan proses nasionalisme tersebut sehingga nanti Thailand historian itu sebabnya di sajian juga kami sudah cantumkan memang tidak spesifik, maka harus dipahami dengan secara membaca agar dalam. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk pada pertanyaan. Silakan bertanya sama seperti tadi, sebutkan namamu dan pertanyaannya lebih bersifat pada membangun ya supaya tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini, bukan untuk menguji teman-teman ya. Oke, silakan. Saya mau bertanya. Sebutkan nama ya. Silakan. Silakan. Baik, nama saya dari Guru Simbolon. Pada tahun 1854, Shogun telah mengalami perkembangan ekonomi pada masa Jepang, dan juga datanglah Kaisar Meiji yang hadir pada tahun 1868, di mana pada masa-masa itu terdapat ruang kepribadian Jepang itu perang Jepang dan juga pasca perang Jepang. Yang ingin saya tanyakan pada 2.1, bagaimana perkembangan pada sektor ekonomi Jepang atau termasuklah gereja-gereja Jepang ketika memutuskan hubungan dengan dunia luar karena masa berbeda tadi pasca perang dan juga perang. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana perkembangan pada sektor ekonomi di negara Jepang ketika Jepang memutuskan hubungan dengan negara luar? Apa nih, silakan. Baik, nama saya lagi. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, saat perkembangan kekristenan di Jepang, apakah ada yang dirasakan oleh negara Jepang tentang
Ada lagi yang bertanya? Baik, saya ulangnya. Saat perkembangan kekristenan di Jepang, apakah ada di negara Jepang yang merasakan tentang penderitaan? Kalau ada, apakah ada pengaruh keagamaan yang khusus untuk menolong tentang penderitaan di antara bangsa Jepang tersebut? Ya, yang dua ini dulu. Silakan dijawab oleh kelompok. Kalau baik, saya menjawab pertanyaan saudara. Seperti apa kondisi ekonomi seperti saudara ketika menolak bangsa asing atau bangsa luar pada saat itu? Jadi sebelum mereka menolak tersebut, mereka berpendapat bahwa dunia luar tersebut di dalam pemikirannya adalah dunia penjajah. Kita tahu bahwa memang pada saat itu bangsa Eropa, khususnya Spanyol dengan Portugis, sudah menjajah Indonesia, bahkan India, bahkan Filipina pada saat itu. Jadi timbul sebuah pemahaman yang salah akan kedatangan Franciscus Xaverius tersebut ke Jepang, bahwasanya mereka berpendapat bahwa mereka orang-orang Eropa tersebut dapat menjajah bangsa mereka, Jepang terkhususnya pada saat itu, sehingga muncullah menolak orang bangsa Eropa. Jadi kalau kita lihat pada penolakan tersebut terjadi pada tahun 1500 sampai 1000 sampai selanjutnya pada abad ke-19, kita lihat bahwasanya memang Jepang di situ sudah sangat maju. Ketika sebelum ditolak, Xaverius juga sudah membuka sekolah-sekolah militer, dan juga di sana juga sudah kami jelaskan di sajian adanya mereka mendapatkan sebuah bom seperti itu untuk berperang. Dan juga dapat kita lihat pada tahun sebelum 1945 di Indonesia, Jepang juga sudah datang ke Indonesia. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasanya dibanding dengan Indonesia, bahwasanya kita dapat menyimpulkan bahwa Jepang di sana sudah berkecukupan dalam ekonomi. Walaupun memang pada abad ke-19 restorasi Meiji tersebut dikembangkan pada tahun 1860, sehingga membuka kembali ruang perekonomian Jepang yang semakin baik daripada tahun sebelum pelarangan bangsa Eropa datang ke negara mereka. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Apakah ada penderitaan? Ada. Contohnya adalah yaitu penderitaan yang terkandung dalam proses kehidupan, yakni kelahiran, usia lanjut, penyakit, maut, dan peristiwa lain yang menimpa kehidupan. Penderitaan perasaan makhluk-makhluk sadar yang menyadari jurang antara apa yang mereka kendaki dan apa yang mereka peroleh. Penderitaan yang ketiga, penderitaan yang muncul dari sifat dan keberadaan sesungguhnya manusia, dengan kata lain penderitaan yang terkandung dalam sifat manusia itu dikenal sebagai penderitaan yang muncul dari kemunculan keberadaan. Oke. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh, ada. Mau menjawab, silakan. Baik, di sini tadi pertanyaan Trimunte yang kedua itu jikalau ada, apakah ada pengaruh keagamaan yang khusus untuk menolong tentang penderitaan di bangsa Jepang? Jawabannya tadi kan tidak ada penderitaannya. Nah, yang bisa menolong itu pengaruh keagamaan yang khusus dapat menolong tentang penderitaan di antara bangsa Jepang. Itu dapat menjawab bahwa memang pengaruh-pengaruh tertentu itu meskipun yaitu ada Buddhisme. Meskipun Buddhisme dianut oleh mayoritas bangsa, konsepsi ortodoksnya tentang penderitaan dan keselamatan yang bersifat batin atau kurang mendapatkan perhatian di antara masyarakat. Nah, karena itu dapat dikatakan bahwa Buddhisme klasik berusaha untuk memecahkan masalah penderitaan secara batin, selaras dan individual. Buddhisme Jepang berusaha untuk memecahkan secara lahiriah, konflik dan sosial. Oke, ada mau ditambah lagi?
Oke, silakan. Baik Pak, tadi ditambahkan dalam secara budisme dari secara Kristenan pada saat itu Kristen melalui Ordo Yesuit telah membuka pendidikan dan juga kesehatan. Tetapi karena dilarang oleh pemerintah Jepang sehingga mempersulit proses bantuan dari orang-orang Kristen pada saat itu, sehingga setelah 250 tahun setelah dibukanya kembali bangsa Barat ke Jepang, mereka masih bersembunyi di tadi dikatakan sajian Pulau Tawana, seperti yang dilakukan oleh pada Jepang Belanda pada abad pertama sampai abad ketiga pada saat itu. Dan kemudian pada tahun 1800-an bangsa Amerika pada saat itu membuka perjanjian perdagangan kepada bangsa Eropa, kepada bangsa Jepang, sehingga bangsa Jepang menerima bantuan perdagangan dan juga mungkin kita dapat berpikir pajak dari bangsa Jepang sehingga membantu ekonomi tangan dan Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, sebutkan nama ya. Silakan. Nama. Silakan. Poin 2.1.2 paragraf 4. Tertulis isu bertambah-tambah dengan timbulnya pertikaian teologis dalam gereja Kristus Persatuan Jepang atau Igodan. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan pertikaian teologis gereja Kristus Persatuan Jepang tersebut sehingga menyebabkan turunnya jumlah anggota gereja? Oke, silakan. Apa yang menyebabkan pertikaian teologis gereja Kristus Persatuan Jepang tersebut sehingga menyebabkan turunnya jumlah anggota gereja? Ya, lanjut. Baik, dan saya pada bagian restorasi Meiji, di mana pada restorasi Meiji merupakan zaman baru bagi jemaat di saat itu setelah pada masa bahwa Yesus terjadi sebuah penutupan karena pengasingan gitu maksudnya. Jadi pada masa restorasi Meiji ini ada dikatakan bahwa perkembangan agama Kristen di negara tersebut mulai memasuki kebesaran. Kemudian pada paragraf berikutnya dikatakan bahwa agama Kristen dihentikan secara resmi pada tahun 1873. Dan mengapa pada zaman itu dihentikan? Padahal sebelumnya dikatakan bahwa masa itu merupakan zaman baru bagi umat Islam pada saat itu. Dihentikan. Oke, lanjut. Dari sana. Silakan. Di bagian 2.1 paragraf 4 barisan ketiga dikatakan bahwa adanya usaha kristenisasi yang dilakukan secara paksa di daerah Kyushu. Ia pun mengeluarkan peringatan pada 23 Juni 1587 dan memerintahkan misionari Jesuit meninggalkan Jepang dalam 20 hari. Ternyata dekret ini kurang efektif. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, peringatan seperti apa yang dikeluarkan dan dekret seperti apa yang dimaksud dan apa yang membuat sehingga dekret tersebut tidak efektif? Oke, ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara sendiri. Apa pertikaian? Apa yang menyebabkan pertikaian dari gereja Kristus? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pertikaian tersebut. Yang pertama tentang interpretasi Alkitab. Dan yang kedua ada nilai-nilai tradisional Jepang yang menganggap bahwa beberapa golongan dalam Kyodan merasa bahwa nilai-nilai tradisional Jepang seperti harmoni dan solidaritasi harus dipertahankan. Sementara golongan lain berpendapat bahwa nilai-nilai ini tidak selalu konsisten dengan ajaran Kristen. Yang ketiga, hubungan dengan gereja-gereja asing. Kyodan memiliki hubungan erat dengan gereja-gereja di luar Jepang, terutama gereja-gereja di Amerika Serikat. Yang terakhir, kebijakan gereja. Beberapa kebijakan gereja seperti penolakan Kyodan terhadap pemberkatan pernikahan sesama jenis atau penggunaan nama Allah dalam ibadah Kristen di Jepang. Mungkin itu sedikit dari
sebab pertikaian itu bisa terjadi. Lanjut. Baik, saya menjawab saudara mendapat pertanyaan jawaban dari saudara Pierre. Dari pertanyaan saudara tersebut pada paragraf 4 di atasnya sudah jelas kami buat pada paragraf 3 pada tahun 1970. Di sana ada suatu kontroversi mengenai pameran sedunia atau World Exposition Expo 1970 di Osaka. Jadi di sana jemaat pada saat itu atau gereja, stand gereja, misalnya dikatakan stand gereja memamerkan Alkitab di beberapa kota di Jepang. Kemudian dari hasil tersebut Alkitab memiliki penjualan yang sangat laris. Tetapi pada saat itu gereja atau jemaat juga mengkritik dari hasil tersebut, sehingga mereka mengatakan bahwa hasil tersebut tidak baik, sehingga terjadi pertentangan. Boleh Anda saudara baca pada paragraf 3 di atasnya. Sangat sudah jelas. Kemudian kepada pertanyaan saudara Pera, di mana saudara Pera mengatakan adanya suatu kristenisasi yang kemudian yang dilakukan secara bangsa di era Rusia. Ia pun mengeluarkan peringatan pada tahun pada tanggal 23 Juli 1587 dan memerintahkan masyarakat Yesuit meninggalkan Jepang dan 20 hari. Baik saudara, saya akan menjawab. Baik, dikatakan peringatan ini tidak efektif dikarenakan karena sejumlah gereja dihancurkan, tetapi tetap saja jauh lebih banyak misionaris yang datang daripada yang pergi meninggalkan Jepang, sehingga tetapi kekristenan tersebut masih tetap bertahan. Baik, saya akan menyampaikan jawaban dari saudara Surya. Mengapa adanya kristenisasi? Pada saat itu di sajian juga sudah kami telah jelaskan pada kalimat di atasnya, sudah jelaskan bahwa pendeta pada saat itu bukan juga hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin politik pada saat itu. Jadi ketika pemimpin politik adanya suatu kepolitikan tersebut membuat suatu kristenisasi di masyarakat pada saat itu, dan akibat dari dekret tersebut ketika pengusiran dari Jepang tersebut dapat kita lihat pada bagian paragraf di bawahnya, di mana ketika mereka mengusir dan hal tersebut tidak ditanggapi serius oleh para Yesuit, ketika pengusiran tersebut mereka tidak pergi, maka korban pertama jadi adanya suatu pembunuhan, di mana 6 biarawan Fransiskan dan 20 orang totobat yang disalibkan di Nagasaki. Jadi hal tersebut telah membuat suatu penyaliban pada tanggal 5 Februari 1597. Ada lagi? Kepada saudara Ekerson, apa boleh dihubungi? Baik, mungkin tadi saya salah bertanya. Saya adalah pada paragraf kedua di bagian deklarasi Meiji, di mana ada dikatakan agama Kristen masih tak belum dihilangkan secara konflik. Apa yang menjadi penyebab? Padahal pada masa deklarasi Meiji ini merupakan zaman baru bagi Jepang pada saat itu. Pada paragraf kedua. Walaupun Jepang bisa dianggap sudah mulai memasuki babak baru, kecurigaan dari agama Kristen masih tak belum bisa dihilangkan, sehingga konflik masih terjadi. Deklarasi Meiji. Silakan. Baik, pertanyaan saudara Ekerson, walaupun Jepang dianggap sudah mulai masuk di babak baru, kecurigaan terhadap agama Kristen masih tetap belum bisa dihilangkan. Seperti yang saya jelaskan pada pertanyaan pertama tadi, bahwasannya kan negara Eropa dicap oleh orang Jepang adalah seorang penjajah yang ketika tersebut dimotivasi oleh penjajahan di Indonesia, Filipina, maupun India dan beberapa negara Asia sebelumnya. Jadi pengecapan tersebut yang tidak dapat diterima bahwasanya Eropa pada saat itu oleh Ordo Yesuit kan masuk ke dalam Jepang, sehingga Ordo Yesuit ini dicap sebagai akan menjajah negara mereka seperti itu. Jadi hal itu yang membuat mereka tidak
tidak menerima bangsa Eropa, bangsa Barat pada saat itu. Tetapi pada beberapa tahun kemudian itu lagi, pada pasal di undang-undang Jepang, mereka mensahkan agama Kristen agama yang sah, jadi tidak ada lagi pertentangan tersebut. Oke, sudah semua terjawab pertanyaan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Karena ini masih pertama, saya akan menjelaskan beberapa catatan ya dalam rangka membuat paper supaya nanti selanjutnya tidak terulang lagi. Artinya paper itu harus lebih baik. Yang pertama, kalau menulis secara ilmiah di aturan kita di setiap aplikasi media, kalau menulis judul atau dia bab ya, ini semua harus ditulis dengan font 18. Ditulis font 18. Lalu kalau kalian ingin membuat satu-satu latar belakang, 1-2 rumusan masalah, 1-3 tujuan penelitian, 2-1 misalnya masuknya Kristen di Jepang, 2-2, 3 misalnya kesimpulan, 3-2 adalah saran dan sebagainya. Baru ini juga perpustakaan kan juga untuk besar 18 ya. Tapi kalau ini semua ini font 14 itu cara menulis supaya kalian ingat itu setiap judul, entah itu kata pengantar, daftar isi, pokoknya judul-judul itu font 18. Tapi kalau satu judul itu font 14. Latar belakang itu adalah mengapa kalian menulis? Mengapa kalian harus menulis sejarah? Maksudnya Kristen di Jepang. Dia kalian tergerak hatinya atau karena tugas. Buat saja kelompok 1 mengerjakan tugas ini karena bagian dari mata kuliah sejarah di Asia. Jadi kami diberikan tugas untuk menjelaskan bagaimana kekristenan di Jepang. Karena itu kelompok berusaha menjelaskan bagaimana Kristen sejak awal hingga akhir dan atau hingga satu. Itulah berbeda. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Ini pertanyaan penelitian yang hendak kalian bahas di makalah ini. Misalnya mengapa orang Kristen di Jepang, apa yang menyebabkan masuknya orang Kristen di Jepang, atau bagaimana cara, atau apa strategi misi di Jepang, atau lembaga-lembaga seni apa yang datang ke Jepang, atau bagaimana apa faktor-faktor yang mengembangkan Kristen Jepang, atau apa faktor-faktor yang menghambat Kristen Jepang. Ada banyak pertanyaan yang bisa dijawab apa tanya di sini. Sehingga pertanyaan itu menjadi tujuan penelitian. Kalau pertanyaan kalian misalnya apa faktor perkembangan Kristen Jepang, tujuan penelitian ya, mengetahui apa faktor yang menyebabkan perkembangan Kristen di Jepang. Lalu kalau sudah bertanya di sini, maka itu harus dijawab di bab 2. Jawabannya di sini. Apa yang kita tanya di sini? Kalau 3 pertanyaannya di sini, maka jawabannya 3. 3 itu bisa dikembangkan. Kalau pertanyaan di sini 4, jadi 5. Dan jangan terjebak banyak pertanyaan. Karena semakin banyak pertanyaanmu, semakin banyak jawabanmu. Itu menghabiskan waktu. Jadi
takarlah kemampuanmu menjawab pertanyaanmu dari nanti di skripsi pun begitu. Kalau kalian nanti menulis skripsi seperti ini ya kan, cuma tidak nanti skripsi ada bab 3, bab 4, bab 5. Ini kita hanya bab 3 karena masih makalah 3 bab. Nah baru nanti di bab 2 inilah kalian urai apa yang menjadi pertanyaan penelitian bersama-sama. Lalu di bab 3 ini sebenarnya adalah tujuan penelitian di sini tadi mengetahui lalu setelah kalian mengetahui apa yang kalian simpulkan di sini. Bagaimana sejarah kekristenan di Jepang dari awal hingga akhir? Simpulan kalian apa? Pengamatan kalian sebagai orang yang menonton atau membaca atau melihat tentang sejarah kekristenan di Jepang. Apa yang bisa kalian analisa atau simpulkan? Kesimpulannya misalnya ternyata kekristenan di Jepang sejak awal itu sudah jauh lebih dulu orang Kristen di Jepang dibanding kekristenan di Indonesia. Di Jepang itu masuk kekristenan tahun 1549 dan orang Kristen pertama di Jepang itu dibaptis tahun 16 berapa? Tahun berapa? Saya tidak laporkan ya. Tahun 1650 sekian, 28. Baru di Indonesia kekristenan masuk tahun 1834 dan dibaptis pertama tahun 1861. Itu kan jauh. Kekristenan di Jepang itu mengalami stagnasi, artinya penghentian. Ada 2 abad, tadi kalau sudah sampaikan. Abad ke-17 terjadilah isolasi, abad 16-17 isolasi Jepang. Semua pengaruh luar itu diusir dan dibunuh orang-orang yang datang menyebarkan agama ke Jepang. Di situlah penghamparan yang paling besar. Lalu tahun abad ke-19, 18 sekian sampai 1912 restorasi Meiji itu membuka kembali pemikiran orang-orang Kristen dengan jalur dagang, ekonomi, atau datang lembaga Indonesia. Nah, artinya apa? Bahwa kekristenan di Jepang itu mengalami dinamika. Ada masuknya pada abad ke-15, tapi berhenti abad ke-17, lalu masuk lagi abad ke-19. Lalu bagaimana sekarang orang Kristen di Jepang? Apakah ada orang Kristen di Jepang menjadi tokoh publik atau tokoh politik atau yang menjadi pemimpin publik, birokrat misalnya? Itu kalian lihat bagaimana perkembangan orang Kristen, apakah sama seperti Indonesia, walau 1% Jepang Kristen, tetapi mereka bebas beragama. Tidak seperti di kita, sedikit tapi ditindas. Di Jepang orang tidak pernah mempersoalkan agama, tidak persoalkan agama, tetapi mereka memberi kebebasan. Nah, itu di situ. Lalu saran bagaimana hasil bacaan kalian atau hasil bahasan kalian bagaimana saran? Ternyata perlu meneliti sejarah kekristenan Jepang untuk melihat bagaimana kekristenan di Indonesia membandingkan. Itu simpulan. Nah, nanti masalah isi saya akan jelaskan, tapi masalah teknis yang lain yang belum kalian tambah ialah soal bagaimana cara menulis atau mengutip dari internet, mengutip dari jurnal, mengutip dari buku. Ini belum tamat. Itu sudah saya catat di perbaikan nanti. Tolong diikuti. Kalau dia dari internet atau dari jurnal atau dari buku, selalu utamakan nama penulis. Kalau dia jurnal, maka setelah nama, maka dia buat tanda kutip baru judul artikel, koma, baru dalam, baru www, diakses pada, pukul. Itu kalau dari internet. Kalau dari jurnal, nama, baru judul artikel, pakai tanda kutip, baru koma, baru di sini nama jurnal, miring. Nama jurnal itu harus miring, baru nomor,
tahun berapa baru kau menghalang. Itu cara menulis dari atau mengutip dari judul. Kalau menulis buku dari buku sudah tahu, kalian sudah tahu ya. Tapi setiap menulis buku, bukunya harus ditulis miring. Lalu soal percetakan harus konsisten. Jangan di sini BPK ini harus konsisten, pilih aja satu. Dan ini tidak pernah dipakai BPK.gm. Ini kalau disingkat GM-nya pakai ini. Kalau dipanjangkan GM-nya jangan pakai di sini. Itu harus konsisten. Dan masih banyak itu yang terjadi di sini. Jadi yang diperhatikan cara menulis jalan kaki. Lalu menulis daftar pustaka dari internet pun kita pelajari. Baru menulis daftar pustaka, daftar isi masih manual. Pelajari bagaimana cara menulis daftar isi yang otomatis. Caranya bagaimana? Tonton aja di YouTube. Apa itu? Cara membuat daftar isi otomatis. Dia jari bagaimana caranya. Itu mulai dari sini, nanti ada di 1, di 3. Nanti kalau sudah apa, langsung otomatis dipakai reference table of contents, klik dia normal atau yang standar, itu dia bertulis sendiri. Jadi belajar supaya kalian terlatih. Mengapa ada paper di setiap mata kuliah? Itu melatih kalian menulis supaya ketika menulis skripsi nanti kalian tidak kagok lagi. Tapi di kampus kita, kalau saya lihat ya, ini tidak pernah dibuat dalam paper kelas. Yang dibuat paper kelas adalah pendahuluan, 2 pembahasan, 3 kesimpulan. Kayak menulis anak SMP senang. Dan saya tidak mau seperti itu, tapi kita mulai dengan ini supaya terlatih. Sekarang kita masuk kepada isi. Nanti akan saya kirim ke kelompok di WA kita materi masukan dari saya tentang catatannya. Silakan dibaca dan diikuti oleh kelompok lain nanti supaya jangan terulang lagi. Artinya minggu depan saya tidak mengulangi lagi menjelaskan bagaimana mengutip dari internet, mengutip dari jurnal, mengutip dari sini. Tidak, jangan lagi membahas itu atau menulis seperti ini. Supaya kita punya banyak waktu membahas yang isi. Oke, kekristenan di Jepang, kelompok tadi sudah membuka diskusi kita, tapi mereka membahas 3 hal, 3 topik dalam sajian mereka. Yang pertama sesuai dengan rumusan masalah mereka ialah soal bagaimana sejarah masuknya kekristenan di Jepang. Kedua, apa barang sending yang mulai di Jepang. Siapa tokoh-tokoh yang terkenal dalam lapangan misi di Jepang. Tetapi kelompok tidak menjelaskan bagaimana proses misionaris itu mengkristenkan orang Jepang. Atau siapa orang Jepang yang pertama dikristenkan. Karena ini kan sejarah masuknya Kristen ke Jepang. Siapa orang Kristen Jepang yang pertama dibaptis? Orang Kristen Jepang yang pertama dibaptis adalah Ukon Takayama. Ukon Takayama. Dia dibaptis tahun 1563.
1564. Itu orang Jepang. Kalau orang Batak pertama dibaptis siapa? Kalau orang Batak, ini orang Jepang yang saya sebut. Terlampau jauh ke Jepang kita. Orang Batak pertama yang dibaptis pertama siapa? Ya siapa maksud? Bukan tahunnya. Nama orangnya. Masa dari orang Batak, Kristen pun nggak tahu siapa nenek moyangnya yang dibaptis jadi orang Kristen pertama. Orang Kristen Batak pertama yang dibaptis adalah Simon Sileger. Di mana dibaptis? Di ya, ada sebuah di Sarosoro. Sarosoro Sipiro, tahun berapa? 1861 Pak. Tanggalnya? 31 Maret. Ya, 31 Maret 1861. Siapa pertama Kristen? Orang Jepang atau orang Indonesia? Orang Batak? Orang Jepang kan? 1564 Ukon Takayama sudah Kristen. Orang Batak pertama dibaptis tanggal 29 Maret 1861 abad ke-19. Dia ini sudah Kristen abad ke-16. Itu berarti masuk. Iya, masuk. Iya, masuk. Iya. Nah itu jadi orang Jepang pertama lebih duluan dibaptis daripada kita. Nah ini yang belum dijelaskan oleh kelompok. Kemudian kalau dikatakan apa badan sending yang melayani di Jepang, kelompok juga belum tegas lembaga-lembaga sending mana yang masuk ke Jepang. Kemudian kalau dari segi tata cara menulis, misalnya kekristenan di Jepang saat ini, itu berarti kan sudah berakhir itu. Lalu diulangi badan sending yang melayani di Jepang. Seharusnya badan sending yang melayani di Jepang dulu, baru nanti kekristenan di Jepang terakhir itu. Karena itu sudah pada masuk kepada kesimpulan ya. Nah di sini dibuat oleh kelompok Yesuit, itu dari Katolik ya, baru tim Evangelical Mission. Nah hanya itu aja, hanya 2. Ini yang 2 yang kelihatan. Ini sudah langsung tokoh-tokoh karya misi. Ini kan sudah tokoh-tokoh. Di mana 3? Ini kan hanya 2 ini. Lutheran World Federation MES itu bukan lembaga misi. Ini adalah perkumpulan orang-orang Lutheran. Ini sudah 1974 ini kan. Ya, jadi lembaga misi yang datang ke Jepang yang dari Katolik itu Ordo Yesuit, itu yang pertama tadi kalian sebut tahun 1534
34, kemudian Ordo Dominikan pada abad ke-13 1592, Ordo Fransiskan 1593, Ordo Karmelit 1620, dan Ordo Dominikan Misionaris Biara Kepulauan Filipina 1587. Itulah lembaga misi Katolik yang datang ke Jepang. Dan lembaga sending Protestan yang datang ke Jepang itu lembaga sending dari Belanda, Nederland Sending Genootschap 1797, lalu lembaga sending Metodis Inggris, Wesleyan Methodist Missionary Society 1817, kemudian lembaga sending Lutheran Norwegia itu 1842, baru lembaga sending Presbyterian Amerika Serikat, American Presbyterian Mission 1834, 1837, dan lembaga sending Baptis Amerika, American Baptist Missionary Union 1814. Itu lembaga-lembaga sending baik Katolik dan Protestan yang datang ke Jepang. Lalu kemudian kelompok menyebut tokoh-tokoh yang terkenal di sana ya, yang baik yang datang, misionaris yang datang, dan tokoh-tokoh lokal yang datang atau yang terkenal di Jepang, itu hanya sedikit ya yang disebut. Karena ada banyak ini, selain Saverius, kemudian Kanjo Uchimura, hanya itu ya yang tercatat di sini. Nah, di Jepang ada banyak tokoh-tokoh Kristen yang terkenal. Paul Nagano, abad ke-19, ini seorang rohanian Katolik. Tadi Uchimura Kanjo itu sudah disebut, seorang penginjil Jepang Protestan ya. Baru Kagawa Toyohiko tadi sudah diusulkan juga dimasukkan ini. Ini penulis buku Tak Ada Gagang Salib, tanpa salib ya. Lalu ada Nakamura Hajime, seorang penginjil Protestan Jepang. Lalu ada Kenji Miyazawa. Ini seorang penulis Kristen yang terkenal. Nah, ini tokoh-tokoh Kristen yang terkenal di Jepang. Lalu kelompok juga menuliskan tantangan kekristenan di Jepang, tapi tantangannya tidak begitu tajam dituliskan di sini, hanya sekilas lalu ya. Kalau kita membaca apa tantangan kekristenan di Jepang, ada banyak yang menghambat kekristenan di Jepang. Yang pertama itu budaya Jepang, tradisi Jepang. Menghadapi agama dan tradisi Shinto misalnya itu sangat sulit, tidak bisa ditembus oleh kekristenan. Lalu toleransi agama, mereka sangat sulit. Toleransi mereka itu menghargai agama lain itu dan menolak agama lain itu sangat tinggi di mereka, sehingga toleransi walaupun mereka memberi izin kepada agama lain, tapi bukan berarti mereka mudah menerima jalan agama lain. Bahkan cenderung mereka sekarang ateis ya. Artinya meninggalkan agama Shinto dan masuk pada agama baru sekarang, agama Shinto baru yang modern. Akhirnya orang Jepang menyebut mereka itu tanpa beragama. Itu angkanya 69%. Orang Jepang itu tidak mengikuti tradisi Shinto, tapi mereka tradisi modern. Tapi orang Jepang menganggap mereka tidak beragama, itu 69%.
Itu luar biasa itu. Dan orang Kristen hanya 1%, 1,9 juta. Dari 164 juta penduduk Jepang, kita hanya katakanlah 2 juta, 1%. Selain Shinto, agama terbesar ialah Buddha. Buddha itu mungkin berapa persen itu? Buddha sekitar 23%. Dan kita 1% dan Katolik itu hanya 0,3%. Nah, inilah keadaan orang Jepang. Itu tadi penghambat pertama ialah tradisi Jepang. Yang kedua toleransi Jepang. Yang ketiga bahasa Jepang. Bahasa Jepang itu sama seperti orang Jerman, kaufimisme terhadap bahasa itu tinggi. Kalau kalian pergi ke Jepang nanti di bandara-bandara atau di tempat-tempat umum tidak ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Sehingga kita kesulitan kalau ke sana. Kalau tidak tahu bahasa Jepang, masuk ke bandara, kemana keluar exit misalnya atau masuk atau misalnya menuju transit kita nggak tahu kan, bisa tersesat di sana. Kalau tidak ada pendamping kita di sana, mereka sangat patuh pada bahasa. Jadi orang yang mau Kristen kalau tidak mau diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang kan susah kan, atau mau berbahasa dengan orang lain misionaris lain, mereka tidak mau berbahasa Inggris, ya susah. Itu yang penghambat. Kemudian ada sekte agama-agama lain di sana, banyak sekali. Selain Shinto tadi, ada banyak agama-agama di sana yang menjadi tantangan orang Kristen. Ini beberapa tantangan agama di sana. Dan kemudian kelompok membuat kekristenan saat ini di sana. Bagaimana kekristenan di Jepang saat ini? Setelah restorasi Meiji sejak 1868 sampai 1912, restorasi Meiji telah membuka diri lagi kepada dunia, bahkan mengubah Jepang yang tradisional menjadi Jepang yang modernis, menerima segala pembaruan-pembaruan. Maka disitulah mulai Jepang menerima kekristenan lagi atau penginjil-penginjil ke sana. Jadi Meiji itu sangat dikenal sebagai orang yang merestorasi Jepang, membuka isolasi Jepang. Itu restorasi Meiji. Dan orang Jepang ini saat ini ya disebut dengan work alkoholik. Jadi bisa mereka bekerja lebih dari yang normal. Kalau normal kan 8 jam bekerja. Kalau orang Jepang bisa sampai 16 jam bekerja, bahkan sampai 20 jam bekerja. Tanggung jawab mereka kepada pekerjaan luar biasa. Itu sebabnya sekarang Jepang angka kelahiran menurun. Setahun hanya 850.000 orang yang lahir, anak-anak. Tetapi yang mati 1,3 juta. Jadi angka penduduk Jepang sekarang dalam tanda petik dalam sesuatu yang mengerikan. Makanya orang Jepang sekarang kalau ada orang yang hamil atau melahirkan dibiayai negara sampai kuliah. Karena mereka takut kehabisan penduduk sekarang. Gak ada orang mau menikah. Karena bekerja. Kalaupun menikah mereka, karena 20 jam bekerja, gak pernah lagi tidur bersama. Kapan lagi memproduksi anak kan? Karena memproduksi kerja mereka terus. Bahkan orang Jepang sekarang lebih suka dengan toys, boneka daripada kepada orang. Bercinta kepada orang menyakitkan katanya. Tapi bercinta dengan toys, boneka mengasihkan katanya. Karena bisa diperintahkan. Mereka bisa cipta manusia, boneka seperti manusia. Dia perintah, habis itu kempeskan, cek, dilipat dia.
masukkannya ke tas kan. Pergi dia mau seperti manusia, dipompanya bisa seperti manusia. Ada yang robot luar biasa lagi. Selamat sore Pak, udah capek. Bisa dikusut, minum apa, air panas, mandi air panas, ya seperti manusia. Hanya bedanya tidak ada rasa dia. Tapi bisa diperintah, tapi tidak ada rasa. Itu sekarang Jepang. Sekarang mengerikan, angka kelahiran mereka mengerikan. Lalu bagaimana pengaruh orang Kristen di Jepang? Apakah ada orang Kristen yang menjadi pemimpin? Ada. Walau tadi 1%, tetapi pernah orang Kristen menjadi orang pejabat publik. Misalnya ada seorang mantan Perdana Menteri Jepang yang menjadi orang Katolik. Siapa namanya ya? Sebentar saya cari dulu namanya. Siapa namanya itu? Nah, saya akan cari nanti namanya. Tapi pengaruh orang Kristen di sana luar biasa. Khususnya di kota-kota besar di Tokyo, di Osaka. Banyak mereka mendirikan institusi atau universitas Kristen. Misalnya Universitas Sophia, Universitas Rikkoyo, Universitas Dosisa. Itu adalah universitas Kristen yang sangat dikagumi atau dihormati oleh orang Jepang. Kemudian selain itu, orang Kristen di Jepang bisa mengambil bagian yang, karena di sana kan kalaupun mereka misalnya masuk ke politik atau mau dipilih jadi Perdana Menteri, tidak pernah dipersoalkan apa agama. Karena agama itu personal. Tidak pernah dipersoalkan apa agamamu, apakah kau beragama atau tidak. Kalau di Jepang tidak pernah ditanya seperti itu. Di kita perlu, kalau di Indonesia perlu agama. Walau dia bejat atau koruptor tidak peduli. Tapi yang penting agamanya apa. Kalau di Amerika tidak persoalan agama, tapi moralnya harus bagus. Kalau moralnya tidak bagus, tidak akan dipilih menjadi pejabat publik. Misalnya sekarang Donald Trump itu sekarang terancam penjara kan, karena dia mendulang suaranya dari cara yang salah waktu itu. Siapa tadi namanya ya? Kok jadi lupa saya nama beliau ini. Di mana tadi namanya itu? Ya, siapalah namanya itu. Tapi pernah dia Perdana Menteri Jepang. Dan selain itu dia ada juga Menteri Kesehatan Jepang. Itu adalah orang Kristen. Walau mereka hanya 1%. Kita di Indonesia pun pernah Perdana Menteri kita Kristen, walau tidak diakui negara. Siapa itu? Perdana Menteri Kristen pertama di Indonesia. Ada kalian tahu siapa? Siapa Perdana Menteri Kristen Indonesia yang pertama? Berarti kalian tidak tamat sejarah juga ya. Orang Kristen yang pertama menjadi Perdana Menteri ialah Sultan Syahrir Harahap.
Amir Syarifuddin Harahap. Amir Syarifuddin Harahap. Pernah dengar nama itu? Amir Syarifuddin Harahap adalah seorang Kristen yang dilantik oleh Soekarno menjadi Perdana Menteri pertama Kristen. Tapi dia ditembak mati di Solo karena dituduh PKI. Dan dia dikubur di Solo dan tidak dihargai sebagai pahlawan. Tapi itu ditutupi sejarah itu karena takut nanti mereka pernah orang Kristen menjadi Perdana Menteri di Indonesia kan. Dan mereka menghilangkan sejarah itu. Itulah orang Kristen yang pertama menjadi Perdana Menteri. Tapi di Jepang tadi siapa? Kok tidak bisa dapat namanya ya? Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Nanti saya kirimkan siapa namanya di grup. Kok jadi lari dia, tidak bisa dapat dia siapa namanya. Ya, silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Ingat nanti minggu depan kita akan membahas sejarah kekristenan di Thailand. Itu dikirim hari ini. Dan kelompok yang menyajikan hari ini memperbaikinya 1 minggu ini dan dikirim minggu depan. Oke, silakan. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan.